Selamat pagi, Bapak dosen. Saya Maria Trisha Sianabulu dengan NIM 19020013. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya pada hari ini dengan menggunakan video. Proposal penelitian saya berjudul Analisis Valuation pada usaha kecil yang dikelola oleh masyarakat Keva Minano. Bab 1 Pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah. Untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, Presiden Republik Indonesia saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif tahun 2009. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, diperlukan kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif, yaitu cendekiawan atau kaum intelektual, dunia usaha dan pemerintah yang merupakan prasyarat mendasar. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Lemhanas, usaha kecil adalah usaha yang asetnya kurang dari 200 juta, di luar tanah dan bangunan. Omsetnya kurang dari 1 miliar, dan boleh berbadan hukum atau tidak. Usaha kecil sangat mudah pendiriannya, karena tadi disebutkan boleh didirikan berbadan hukum atau tidak. Karena mudahnya mendirikan usaha kecil, maka banyak orang yang memulai usaha dengan membuka usaha kecil. Di kota Keva Mananu terdeteksi banyak sekali masyarakat yang membuka usaha kecil. Mereka membuka usaha kecil tersebut dengan beberapa alasan, dari mencari pendapatan tambahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sampai saat ini belum pernah teridentifikasi berapa banyak masyarakat yang membuka usaha sambil bekerja sampingan. Mereka banyak bergerak di bidang atau industri apa? Apa kendala yang mereka hadapi, serta bagaimana proses bisnis yang mereka lakukan. Berdasarkan observasi di awal yang dilakukan oleh peneliti, di mana peneliti melakukan wawancara dengan 10 orang masyarakat Keva Mananu, diketahui bahwa mereka ini kebanyakan bergerak di bidang pertanian. Bidang pertanian menjadi menarik, karena mereka merupakan pangsa pasar bidang pertanian yang sangat besar. Masih ada beberapa bidang yang mereka geluti juga, yaitu bidang makanan serta otomotif. Terdapat beberapa perbedaan usaha kecil yang dikelola oleh masyarakat Keva Mananu, yaitu yang pertama itu kebanyakan dari mereka berjualan hasil pertanian. Yang kedua, ada yang memproduksi menjadi bahan makanan kering dengan merek sendiri, ada yang tidak. Yang ketiga, apabila memiliki merek sendiri, tidak semuanya memproduksi sendiri. Yang keempat, makanan yang mereka jual kebanyakan adalah hasil pertanian. Masyarakat membuka usahanya kebanyakan tanpa perhitungan, yang penting berani mencoba. Padahal untuk mampu bertahan, keberanian mengambil risiko saja tidak cukup. Mereka perlu tahu apa yang menjadi keunggulan dari bisnis mereka, apa kelemahannya, dan bagaimana mengembangkannya. 1.2 Rumusan masalah. 1. Kualitas dan kuantitas sumber daya insani. 2. Iklim kondusif untuk industri kreatif. 3. Kurangnya penghargaan atau apresiasi terhadap insan kreatif Indonesia.
dan karya kreatif yang dihasilkan. 4. Belum ada sinergi antara pelaku ekonomi kreatif dengan dunia usaha. 5. Masih lemahnya dukungan lembaga pembiayaan konvensional. 1.3 Batasan masalah. Yang pertama, pengambilan data hanya dilakukan kepada masyarakat yang mempunyai usaha kecil. Yang kedua, analisis pengguna evaluation pada usaha kecil. 1.4 Tujuan penelitian. Yang pertama, perlu pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan nilai tambahan. Yang kedua, keberhasilan ekonomi kreatif akan mencegah urbanisasi. 1.5 Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi penulis itu dapat menambah wawasan untuk peneliti serta dapat dijadikan pedoman bagaimana pengembangan ekonomi secara kreatif. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan nilai tambah. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat keberhasilan ekonomi kreatif akan mencegah urbanisasi. Bab 2, tinjauan pustaka. Usaha kecil dapat didefinisikan dengan berbagai sumber. Definisi-definisinya sebagai berikut. Batasan atau kriteria usaha kecil dan menengah menurut beberapa organisasi. Seperti tertera pada tabel berikut ini. Dua titik dua landasan teori. Yang pertama, valuation. Konsep valuation merupakan konsep yang dikembangkan oleh Porter pada tahun 1985 yang memandang perusahaan sebagai suatu rangkaian atau jaringan aktivitas dasar yang menambah nilai bagi produk atau jasanya dan menambah margin nilai baik bagi perusahaan maupun bagi pelanggannya. Analisis valuation menggambarkan aktivitas di dalam dan di sekitar organisasi dan menghubungkannya pada kekuatan persaingan perusahaan. Porter mengelompokkan aktivitas perusahaan menjadi dua kelompok, yaitu primary activities dan supporting activities. Primary activities terdiri dari inbound, logistik, operation outbound, logistik, marketing, and sales and service. Setiap aktivitas ini saling terhubung dengan supporting activities agar dapat meningkatkan aktivitas atau efisiensinya. Terdapat 4 area utama dalam supporting activities, yaitu procurement, technology development, human resource management, and infrastructure. Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat diketahui model valuation yang dipakai oleh masyarakat Kefamenanu, sehingga mereka dapat lebih berkembang dan bertahan dalam mengelola bisnisnya. Berikut ialah aktivitas yang berada dalam rantai nilai perusahaan menurut Porter. Yang pertama itu aktivitas utama. Terdapat 5 kategori aktivitas primer dalam bersaing di dunia bisnis, yaitu yang pertama itu inbound logistik, aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan, input,
kepada produk seperti penanganan material, pergudangan, pengendalian persediaan, penjadwalan, transportasi, dan pengembalian pada pemasok. Yang kedua itu operations, aktivitas yang berhubungan dengan merubah bahan baku menjadi barang jadi, seperti pengemasan, pemasangan, perawatan, pengujian kembali, pengoperasian fasilitas, dan pemeliharaan peralatan. Yang ketiga, outbound logistik. Aktivitas yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, dan pendistribusian produk secara fisik kepada konsumen, seperti penggudangan barang jadi, penanganan material, pengoperasian kendaraan pengiriman barang, pemrosesan pemesanan, dan penjadwalan. Yang keempat, marketing and sales. Aktivitas yang berhubungan dengan penyediaan sarana yang dapat digunakan pembeli dalam membeli sebuah produk, seperti melalui iklan, promosi, tenaga penjualan, penetapan jumlah kuota, hubungan penyalur, dan penetapan harga. Yang kelima itu service. Aktivitas yang berhubungan dengan penyediaan jasa untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai produk seperti instalasi, perbaikan, pelatihan, dan penyesuaian produk. Yang kedua itu aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung yang merupakan aktivitas pendukung dari aktivitas primer terdiri dari procurement, merujuk pada fungsi pembelian dari input yang digunakan dalam rantai nilai perusahaan. Bukan pada input yang dibeli itu sendiri, melainkan input yang mencangkup bahan baku, pemasok, dan bahan pendukung lainnya, serta aset seperti mesin, peralatan kantor, maupun gedung. Walaupun input yang dibeli biasanya dihubungkan dengan aktivitas primer, input yang dibeli ada dalam setiap aktivitas nilai, termasuk aktivitas pendukung. Pembelian secara baik yang dilakukan oleh perusahaan dapat mempengaruhi biaya dan kualitas input yang dibeli. Dan juga aktivitas lain yang dihubungkan dengan penerimaan dan pemakaian input serta interaksi dengan para pemasok. Yang kedua, teknologi development. Terdiri dari sejumlah aktivitas yang dikelompokkan secara luas, mulai dari teknologi yang digunakan dalam menyiapkan dokumen dan mendistribusikan barang jadi sampai dengan teknologi melekat dalam produk yang dihasilkan. Yang ketiga, human resource management. Terdiri dari aktivitas-aktivitas yang meliputi perekrutan, penyewaan, pelatihan, pengembangan tenaga kerja, dan kompensasi untuk semua jenis personil. Manajemen sumber daya mempengaruhi keunggulan bersaing melalui perannya dalam menentukan keterampilan dan motivasi karyawan dan biaya pengangkatan dan pelatihan. Yang keempat, firm infrastruktur. Terdiri dari sejumlah aktivitas yang meliputi manajemen umum, perencanaan, keuangan, akuntansi, hukum, urusan pemerintah, dan manajemen mutu. Infrastruktur berbeda dengan aktivitas. Pendukung lainnya yang mendukung keseluruhan rantai nilai, dan bukan aktivitas individual. Bergantung pada apakah perusahaan terdiversifikasi atau tidak. Infrastruktur perusahaan mungkin terdiri sendiri atau dibagi antara unit usaha dan tingkat perusahaan. Competitive advantage. Menurut Porter, keunggulan bersaing berkaitan dengan cara bagaimana perusahaan memilih dan benar-benar dapat melaksanakan strategi generik ke dalam praktek. Untuk dapat menemukan keunggulan kompetitifnya,
Setiap organisasi perlu melakukan identifikasi aktivitas dengan pendekatan rantai nilai. Dalam buku Peirce dan Robinson juga dijelaskan bagaimana skema yang dibuat oleh Porter menjelaskan bahwa semua bagian yang ada dalam organisasi, baik yang berupa sumber daya maupun aktivitas, dapat menjadi keunggulan bersaing melalui 3 alternatif strategi, yaitu yang pertama, cost leadership. Dalam strategi ini, perusahaan menjadi produsen berbiaya rendah dalam industri. Yang kedua, differentiation. Dalam strategi ini, perusahaan menjadi unit dalam industrinya dalam sejumlah dimensi tertentu. Yang ketiga, fokus. Strategi ini memilih untuk bersaing dalam cakupan persaingan yang sempit dalam industri. Bab 3, metode penelitian. 3.1, cara pengumpulan data. Hubungan dengan penelitian sebelumnya, dalam rangkaian peta penelitian di masyarakat Manado adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian yang sudah dilakukan saat ini berhubungan dengan penelitian pada usaha mikro dan kecil dan berada di kota Manado. Yang kedua, penelitian selanjutnya berhubungan dengan konsep bahwa pengembangan usaha mikro dan kecil tidak dapat dilakukan tanpa bantuan dari banyak pihak. Agar usaha tersebut berkembang, maka dilakukan 2 strategi besar, yaitu inovasi dan strategi klaster. Yang ketiga, penelitian tentang industri kreatif mencoba untuk mencari tahu tentang perkembangan industri kreatif di Manado saat ini. Perkembangan industri kreatif ternyata dapat meningkatkan kesejahteraan suatu daerah. Yang keempat itu penelitian tentang industri kreatif dilakukan dengan melihat bagaimana model bisnis yang terjadi dengan melihat dari sisi valuation pada distro. Yang kelima, penelitian tentang industri kreatif selain melihat pola bisnisnya, juga melihat bagaimana perilaku dari para konsumennya. Yang keenam, penelitian tentang valuation dengan melihat valuation dari para pelaku masyarakat. Yang ketujuh, penelitian dilakukan dengan melakukan survei. Tiga titik dua, cara pengolahan data. Langkah-langkah penelitian. Yang pertama itu merumuskan tujuan penelitian. Yang kedua itu menentukan unit studi serta variabel apa saja yang akan diuji. Yang ketiga, menentukan rancangan dan pendekatan pemilihan unit. Yang keempat, pengumpulan data menggunakan metode survei. Yang kelima, analisis data, interpretasi hasil. Bab 5, hasil dan pembahasan. Usaha kecil yang banyak digeluti oleh masyarakat. Penelitian ini mengambil sampel 15 usaha. Berdasarkan sampel dapat diamati bahwa usaha masyarakat terbagi menjadi berbagai jenis bisnis, seperti dapat dilihat dalam lampiran. Proses bisnis yang dilakukan saat ini. Proses bisnis yang dilakukan masyarakat berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi dalam tinjauan literatur.
maka dapat dibuat suatu matriks penilaian dengan menggunakan pendekatan maturity model untuk melaksanakan valuation analysis. Dalam penelitian ini, kelima level sebagai berikut. Yang pertama, skor 0. Jika tidak ada aktivitas. Yang kedua itu skornya 1. Telah ada proses namun masih apa adanya. Tidak terdokumentasi dan tidak standar. Yang ketiga itu skornya 2. Proses telah dilakukan secara berulang. Yang keempat itu skornya 3. Proses telah terstandar dan konsisten secara terukur. Yang kelima skornya 4. Proses telah terkolaborasi dengan supplier dan customer. Yang kelima skornya 5. Proses telah terkolaborasi dengan supplier dan customer. Telah dievaluasi secara periodik untuk pengembangan. Dari data yang terkumpul, dianalisis tingkat untuk setiap aktivitas dalam valuation seperti tercantum dalam tabel berikut. Seperti pada tabel ini. Berdasarkan hasil pengumpulan data tersebut, dapat dilihat bahwa dalam aktivitas valuation terdapat beberapa aktivitas yang belum dilaksanakan oleh masyarakat. Yaitu yang pertama itu pergudangan barang jadi. Yang kedua penanganan material. Yang ketiga penetapan jumlah kuota. Yang keempat itu hukum dan yang kelima itu urusan pemerintah. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas yang paling rendah tingkatnya adalah infrastruktur perusahaan. Demikian pula untuk perencanaan. Seperti penetapan kuota barang jadi di perusahaan masih lemah. Sedangkan untuk pergudangan barang jadi dan penanganan material, karena jumlah persediaan tidak material dan juga bukan merupakan perusahaan manufaktur. Berdasarkan sampel penelitian, tidak terdapat pedagang yang melakukan aktivitas yang belum terdefinisi. Aktivitas atau proses yang sudah terdefinisi dan prosesnya sudah berulang dilakukan untuk aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, pergudangan. Yang kedua, perawatan alat-alat operasi dan pengoperasian kendaraan untuk pengiriman barang. Yang ketiga itu pemasaran melalui iklan dan tenaga penjualan. Yang keempat itu jasa instalasi dan perbaikan untuk proses atau jasa yang diserahkan kepada pelanggan serta jasa penyesuaian produk. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu dagang telah mendefinisikan adanya proses pergudangan dan aktivitas ini telah dilakukan secara berulang. Namun saat ini belum dibuat standar untuk operasi tersebut. Hal ini umum terjadi karena pada umumnya masih dikelola oleh pemilik secara langsung atau di bawah pengawasan langsung dari pemilik sehingga operasional usaha selalu dilakukan sesuai dengan target pemilik. Hal ini yang membuat pembuatan prosedur operasi baku tidak dirasa perlu untuk dibuat. Yang kedua, pedagang yang diteliti telah melakukan perawatan untuk alat-alat operasinya dan pengoperasian kendaraan untuk pengiriman barang. Namun tidak dibuat prosedur operasi baku untuk aktivitas, perawatan peralatan operasi, dan pengoperasian kendaraan untuk pengiriman barang. Yang ketiga, pemasaran melalui iklan dan tenaga penjualan telah dilakukan namun proses ini baru pada tahap teridentifikasi dan dilakukan berulang, belum ada standar dan belum dibuat terukur. Yang keempat itu jasa instalasi dan perbaikan untuk produk atau jasa yang diserahkan kepada pelanggan. Fokus pada pelanggan telah dilakukan oleh pedagang yang diteliti. Hal ini dapat dilihat dari identifikasi atas jasa instalasi dan perbaikan untuk produk atau jasa yang diserahkan kepada pelanggan.
Namun aktivitas ini belum dilakukan dengan standar yang memadai. Demikian juga dengan jasa penyesuaian produk. Jasa penyesuaian produk sebagai layanan kepada pelanggan telah diidentifikasi, namun belum dilaksanakan dengan memadai. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Aktivitas pelatihan dan pengembangan tenaga kerja telah diidentifikasi oleh para pelaku pedagang yang diteliti. Para pelaku pedagang yang diteliti telah memiliki aktivitas-aktivitas yang dapat digolongkan sebagai manageable. Tahap ini memiliki makna bahwa proses telah terstandar dan konsisten secara terukur. Adapun aktivitas-aktivitas yang masuk ke dalam kategori. Yang pertama itu penanganan material, pengendalian persediaan, penjadwalan transportasi, dan pengembalian pada pemasok. Yang kedua itu pengemasan, pemasangan, pengujian kembali, dan pengoperasian fasilitas pemeliharaan peralatan. Yang ketiga, penjadwalan, promosi, penetapan harga, pelatihan. Yang keenam, procurement. Yang ketujuh, teknologi development. Yang kedelapan, perekrutan kompensasi untuk semua jenis personel. Yang kesembilan, manajemen umum, perencanaan, keuangan, dan akuntansi. Terdapat aktivitas-aktivitas bisnis yang telah mencapai tahap kolaboratif. Pada tahap kolaboratif, proses telah terkolaborasi dengan supplier dan customer. Adapun aktivitas-aktivitas yang masuk ke dalam kategori ini. Yang pertama, pemrosesan pemesanan. Yang kedua itu hubungan penyaluran. Yang ketiga, manajemen mutu. Pelaku pedagang yang diteliti belum memiliki aktivitas yang dapat digolongkan sebagai tahapan landing dalam. Tahapan landing adalah suatu tahap di mana proses telah terkolaborasi dengan supplier dan customer. Telah dievaluasi secara periodik untuk pengembangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meski kolaborasi dengan supplier dan customer telah dilakukan, namun proses tersebut belum dilakukan secara formal dalam artian tidak dievaluasi secara periodik untuk pengembangan. Kelemahan dan keunggulan proses yang dilakukan. Kelemahan dan keunggulan proses yang dilakukan dalam pengelolaan proses bisnis yang menjadi sampel dalam penelitian ini akan dianalisis berdasarkan pengendalian intern yang diterapkan perusahaan. Kelemahan dan keunggulan pengendalian internal. Pengumpulan data terkait pengendalian intern dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan melakukan observasi atas proses operasi perusahaan. Berdasarkan wawancara dan observasi tersebut, dilakukan penilaian atas setiap komponen pengendalian intern dengan skor sebagai berikut. 1, skor 0 jika tidak terdapat komponen pengendalian tersebut. 2, skor 1 jika telah terdapat komponen pengendalian namun masih informal. Dan 3, skornya 2 jika telah terdapat komponen pengendalian yang formal. Berdasarkan data yang terkumpul dari pedagang yang diteliti, dicari nilai yang paling sering muncul atau modusnya seperti dicantumkan pada tabel berikut ini. Berdasarkan hasil pengumpulan data tersebut, dapat dilihat bahwa pada pedagang yang diteliti, komponen yang belum ada adalah perusahaan memiliki penilaian kemungkinan kecurangan. Pedagang yang diteliti merupakan jenis usaha yang masih dikelola langsung oleh pemilik, sehingga kemungkinan kecurangan masih dianggap tidak ada. Terkait dengan lingkungan pengendalian, pada pedagang yang diteliti telah terdapat semua komponen lingkungan pengendalian.
Yang pertama, perusahaan memiliki komitmen pada integritas dan nilai etis. Yang kedua, perusahaan memiliki tanggung jawab pengawasan. Yang ketiga, perusahaan memiliki struktur organisasi, otoritas, dan pertanggungjawaban. Yang keempat, perusahaan memiliki komitmen pada kompensasi. Yang kelima, perusahaan memiliki transparansi pertanggungjawaban. Namun, komponen lingkungan pengendalian yang telah diformalkan hanya komitmen pada kompetensi. Perusahaan telah memiliki kesadaran bahwa kompetensi perlu dikelola dengan memadai. Oleh karenanya, komitmen pada kompetensi penyelenggaraan operasional telah ada dan formal pada pedagang yang diteliti. Terkait dengan penilaian risiko, pedagang yang diteliti telah melakukan identifikasi dan analisis risiko internal dan eksternal. Namun aktivitas mengidentifikasi dan menganalisis risiko ini masih dilakukan secara tidak formal. Analisis risiko yang formal ada kalanya sangat rumit dan kompleks, sehingga usaha dengan skala bisnis kecil dan menengah serta perusahaan yang baru berdiri pada umumnya tidak melakukan identifikasi dan analisis risiko secara formal. Tujuan perusahaan dikaitkan dengan risiko telah ada pada perdagangan yang diteliti dan telah dilaksanakan dengan formal. Terkait dengan aktivitas pengendalian, perusahaan telah memiliki dokumentasi yang formal dan cukup memadai untuk kegiatan operasionalnya. Namun untuk standar operasi baku, perusahaan telah memilikinya meski tidak dalam bentuk formal. Jika dihubungkan dengan valuation yang telah dibahas dalam bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pedagang yang diteliti telah melakukan aktivitas operasionalnya secara berulang, namun belum dalam bentuk standar dan formal. Terkait dengan informasi dan komunikasi di perusahaan, perusahaan telah memiliki informasi yang akurat mengenai operasi perusahaan dan informasi ini, baik secara saluran maupun prosedurnya, telah dilakukan secara formal. Sedangkan penyebaran maupun saluran informasi maupun eksternal, perusahaan belum dilaksanakan secara formal. Hal ini disebabkan karena para pelaku pedagang masih menangani langsung usahanya, sehingga tidak merasa saluran dan komunikasi formal harus dilaksanakan. Terkait dengan pengawasan di perusahaan, evaluasi kinerja telah dilakukan baik oleh atasan maupun anak karyawan sendiri. Namun aktivitas evaluasi kinerja ini belum dilakukan secara formal. Bab 6, kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Pedagang telah mendefinisikan adanya proses pergudangan dan aktivitas ini telah dilakukan secara berulang. Namun saat ini belum dibuat standar untuk operasi tersebut. Hal ini umum terjadi karena pedagang pada umumnya masih dikelola oleh pemilik secara langsung atau di bawah pengawasan langsung dari pemilik sehingga operasional usaha selalu dilaksanakan sesuai dengan target pemilik. Hal ini yang membuat pembuatan prosedur operasi baku tidak dirasa perlu untuk dibuat. Yang kedua, pelaku yang diteliti belum memiliki aktivitas yang dapat digolongkan sebagai tahapan lending dalam maturity model. Tahapan lending adalah suatu tahap di mana proses telah terkolaborasi dengan supplier dan customer telah dievaluasi secara periodik untuk pengembangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meski kolaborasi dengan supplier dan customer telah dilakukan,
Namun proses tersebut belum dilakukan secara formal. Dalam artian, tidak dievaluasi secara periodik untuk pengembangan. Yang ketiga, terkait dengan aktivitas pengendalian. Perusahaan telah memiliki dokumentasi yang formal dan cukup memadai untuk kegiatan operasionalnya. Namun untuk standar operasi baku, perusahaan telah memilikinya meski tidak dalam bentuk formal. Jika dihubungkan dengan valuation yang telah dibahas dalam bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa membantu para pedagang dan pelaku lainnya untuk membuat penerapan aktivitas valuation dan pengendalian intern yang formal dan terstruktur. Ini hasil presentasi saya. Selamat pagi dan terima kasih.